Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, anggotanya ada Syahida Amalina, Windy Astuti, dan Indah Permatasari. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang penduduk, otonomi khusus, dan fenomena konflik di Papua. Penduduk Papua. Pada tahun 1961, kurang lebih ada 758.000 jiwa, sampai sekarang kurang lebih 2.563.000 jiwa. Dengan ini menunjukkan pertumbuhan penduduk dominan karena migrasi dari provinsi lainnya dibanding pertambahan penduduk alami. Hal ini menimbulkan banyak konflik karena telah mengubah komposisi dan struktur sosial, serta membentuk masyarakat majemuk di perkotaan. Perubahan penduduk membentuk struktur sosial, klasifikasi sosial, dan jaringan sosial masyarakat spesifik dalam masyarakat multiras, multietnik, multikultural, multiagama, multikedaerahan, dan multiafiliasi politik. Karakteristik masyarakat ini mempunyai dampak negatif dan positif terhadap proses pembangunan. Selanjutnya, pertumbuhan karena migrasi dianggap telah membuat orang asli sulit memperbaiki kehidupan dari kemiskinan, memunculkan situasi konflik dan pandangan negatif lainnya. Sedangkan transmigrasi dihentikan karena dinilai sekelompok masyarakat asli sebagai penyebab penderitaan orang asli, pengambilan lahan-lahan subur, menghilangkan kehidupan, tercampurnya nilai sosial budaya, program islamisasi, jawanisasi, kolonisasi, dan lainnya. Selanjutnya ada otonomi khusus. Otonomi khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan telah diubah menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang terdiri dari 79 pasal. Undang-Undang Otonomi Khusus melalui rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Raperdasi tentang Pembangunan Kependudukan yang mengatur aspek migrasi, transmigrasi, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, administrasi, kependudukan, dan lainnya. Raperdasi ini belum ditetapkan karena ada pasal-pasal yang digunakan secara sistematis membatasi migran masuk ke daerah ini, sehingga saat ini belum disetujui lembaga legislatif. Lembaga legislatif atau politik ini khawatir terciptanya suasana konflik antara migran dan penduduk asli. Adapun dugaan-dugaan terkait masalah ini adalah pasal ini dinilai banyak pihak merupakan upaya menetapkan Papua sebagai daerah tertutup. Kalangan lain mencurigainya sebagai upaya sistematis dan tersembunyi dari gerakan Papua Merdeka. Karena kalau migran semakin banyak, maka upaya merdeka semakin sulit. Dan beberapa kalangan lainnya menilai daerah ini masih sangat banyak membutuhkan penduduk untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional, sehingga tidak perlu dibatasi dan tidak tepat kalau menuduh migran sebagai penyebab utama buruknya kondisi orang asli karena penyebabnya sangat banyak. Pembangunan di perkotaan menyebabkan mengalirnya arus migran orang asli dari kampung, pedalaman Papua, kota-kota daerah pantai, serta berubah komposisi penduduk orang pedalaman di daerah pantai. Perubahan komposisi penduduk ini ditanggapi beragam dalam kehidupan masyarakat asli, seperti mendukung dan menolak melalui berbagai argumen. Migrasi membentuk masyarakat Papua yang multiras, multisuku, bangsa, multietnik, multikesadaran, multikedaerahan, multiagama, multifiliasi, dan loyalitas politik. Perubahan komposisi penduduk membuat orang asli menjadi kurang nyaman karena belum terlalu terbiasa berada di lingkungan sosial di mana begitu banyak suku bangsa di sekitar kehidupannya. Bagi masyarakat kota mungkin
biasa, tetapi orang kampung belum terbiasa. Kalau dahulu hanya beberapa masjid, kini di mana-mana ada masjid dan orang berjilbab sangat banyak. Menganut agama Buddha dan agama Hindu, kependudukan Indonesia terus berkembang. Petani bukan saja orang asli, tetapi suku bangsa lain pun ada, bahkan lebih banyak berladang di wilayah adatnya. Struktur penduduk berkaitan dengan struktur sosial, lapisan sosial, interaksi sosial, dan jaringan sosial masyarakat, serta perlu dipahami dan dicermati karena pada taraf tertentu menimbulkan ketegangan sosial dan daya tampung sosial melemah. Struktur sosial masyarakat secara horizontal ditandai kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah. Keberhasilan pembangunan diukur dari membangun struktur sosial masyarakat ideal seperti meminimalisasi kesenjangan masyarakat, mampu dan tidak mampu, memperbaiki kesejahteraan orang asli, penguatan sumber daya manusia orang asli, berperpihakan pada orang asli, dan meningkatkan keeratan dalam keberagaman masyarakat. Masyarakat Papua sebagai keseluruhan terdiri atas elemen-elemen yang terpisah satu sama lain. Oleh karena perbedaan latar belakang masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis. Dan sebagai individu, kehidupan sosial masyarakat tidaklah utuh, sehingga diperlukan keinginan untuk hidup bersama, kemauan hidup harmonis bersama migran, atau kemampuan migran hidup bersama masyarakat asli. Unsur sosial seperti norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, institusi sosial, dan lapisan sosial dapat direkonstruksi guna mempererat hubungan sosial masyarakat majemuk ini. Menurut Sukanto, 1983, kelompok sosial merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama. Fenomena konflik Papua. Peringatan Bangsa Pribumi oleh Pilar Dewan Adat Papua (DAP) bersama beberapa elemen masyarakat lainnya di Wamena 2008 memicu kerusuhan, penembakan, dan tewasnya Opinus Tabuni. Tanggal 27 Oktober 2008 berkaitan dengan peristiwa Wamena dan demonstrasi internasional Parliament for Peace Papua. Ketua IPWP, Ketua DAP, Sekretaris DAP diperiksa penyidik Direkkrim Polda Papua. Tanggal 3 Desember 2008, Bukstar Tabuni ditangkap dan ditahan Polda Papua. Tanggal 9 Desember 2008, Sekjen IPWP dalam rangka dari HAM tanggal 10 Desember 2008 menyatakan penangkapan Bukstar Tabuni ibarat bermain api. Tetapi, penangkapan Tabuni didukung kepala-kepala suku rukun keluarga Jaya Wijaya di Jayapura. Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan AMAK malah meminta aparat menangkap ketua dan sekjen DPDP dan ketua DAP. Konflik ideologi seakan menempatkan sekelompok orang asli berhadapan dengan orang asli lainnya, migran dan aparat keamanan. Negara menetapkan kelompok menyuarakan merdeka sebagai kelompok separatis politik, KSP, dan kelompok separatis bersenjata. Konflik sosial ditandai dengan ketidaknyamanan migran karena pengalaman kasus kerusuhan, pembunuhan, pembakaran, pemalakan, dan intimidasi sehingga kalangan migran tertentu mempersenjatai diri. Nah, dari konflik ini bahwa orang asli dengan orang migran tidak pernah bersatu sehingga terjadinyalah konflik-konflik tersebut. Konflik
Konflik yang terjadi belakangan ini ialah konflik Wamena. Konflik yang terjadi belakangan ini ada konflik Wamena terjadi pada bulan September 2019. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman antara guru dan siswanya. Selanjutnya ada konflik rasisme. Konflik rasisme pada hari Senin, tanggal 19 September 2019, sejumlah jalan protokol diblokir mahasiswa dan masyarakat. Mereka protes karena tak terima dengan rasisme dan persekusi terhadap sejumlah mahasiswa asal Papua yang sedang belajar di Jawa Timur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.